Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zila Razilu, SPD MPD, akan melanjutkan materi dari dosen kedua pada mata kuliah ICT atau Komputer dalam Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan memaparkan materi lanjutan dari dosen pertama, yang mana materi yang akan saya bawakan terkait dengan Office Automation System atau biasa dikenal dengan OAS. Jadi di sini mahasiswa akan memahami apa konsep dasar dari Office Automation System atau OAS. Jadi apa itu OAS? Nah, di sini saya sematkan OAS adalah sistem yang membantu ya organisasi dalam mengelola, menyimpan dan memproses informasi dengan menggunakan teknologi modern. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk meningkatkan efisiensi kerja kantor. Seperti itu. Dan apa saja komponennya? Yaitu yang pertama adalah bagaimana memproses atau mengumpulkan data atau menginformasikan dari berbagai sumber. Jadi, sebagai contoh, misalnya mengisi formulir online, mengunggah dokumen ke sistem cloud, input data menggunakan scanner ataupun aplikasi. Jadi, maksudnya adalah proses mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber ini dari 3 contoh yang saya lampirkan. Misalnya, kita mau butuh data terkait dengan bagaimana evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa di setiap semester. Tentu, fakultas menyediakan satu link Google Form untuk di-share ke mahasiswa untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Data yang dimaksud adalah data atau informasi dari pelaksanaan pembelajaran dosen setiap mata kuliah dalam satu semester. Sehingga dari data tersebut diadakan evaluasi atau perbaikan-perbaikan jika masih ada yang kurang dalam proses pembelajarannya. Misalnya seperti itu. Ya, selanjutnya, komponen selanjutnya yang kedua adalah bagaimana atau apa tahapan di mana data telah dikumpulkan, diolah agar menjadi satu informasi yang bermanfaat. Jadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, jika data sudah dikumpulkan dengan beberapa alat, misalnya menggunakan Google Form untuk mendapatkan data-data dari mahasiswa, maka selanjutnya atau tahap selanjutnya data itu diolah supaya dilihat berapa persen mahasiswa yang mengatakan dosen misalnya dalam pembelajarannya mencapai tujuan pembelajaran, misalnya kehadirannya, aktivitas respon mahasiswa dalam pembelajaran, semua ada poin-poin penilaiannya di sana. Nah, setelah diolah akan kelihatan berapa persen setiap topik atau setiap komponen yang diberikan dalam Google Form yang pertama tadi misalnya. Sehingga informasi yang diolah itu akan menjadi informasi yang akurat dan bermanfaat bagi dosen. Seperti itu. Dan yang contohnya misalnya kita menggunakan analisis data menggunakan software Excel ataupun SPSS. Nah, biasanya di sini data yang dikumpul itu akan diolah dengan beberapa aplikasi pendukung. Ya. Contohnya misalnya Excel untuk melihat persennya dari total mahasiswa yang mengisi. Seperti itu. Selanjutnya, membuat laporan otomatis dari data. Nah, jadi dari data itu dibuatkanlah laporan-laporannya, baik itu dari pelaksanaannya, kehadirannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya diproses melalui email dengan filter otomatis. Misalnya jika ada data yang membutuhkan proses pengiriman.
Jadi misalnya saya pribadi butuh data evaluasi dari mahasiswa untuk semester genap, maka akan dikirimkan bisa via email. Dan tentu yang dikirim itu jika ditemukan jawaban yang sama atau misalnya mendominasi jawaban berulang maka akan difilter sehingga poin-poin tertentu saja yang bisa saya dapatkan informasinya untuk bahan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana menyimpan data yang telah diproses agar dapat diakses kapan saja ketika kita butuh data tersebut. Nah, yang di sini contohnya file bisa disimpan dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Drive, ada juga namanya Dropbox ataupun server lokal. Server lokal ini yang biasanya di tempat penyimpanan yang ada di laptop kita. Misalnya kita mau simpan di data C atau data E atau di E seperti itu. Sehingga jika kita butuh, lebih memudahkan kita untuk mencari data tersebut. Selanjutnya, diarsipkan lewat email. Nah, email juga ini masuk Google Drive tadi ya, atau di dalam email juga biasa di dalam Google Drive kita buatkan satu folder untuk memudahkan kita dengan nama yang bisa kita ingat gitu. Sehingga data tersebut diminta oleh pimpinan untuk dievaluasi misalnya, ataupun dari teman kita untuk melihat seperti apa data yang kita dapatkan, maka kita lebih mudah mencari data tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang paling banyak datanya setiap hari masuk, baik itu email ataupun via WA, diharapkan dapat mengarsipkan datanya dengan baik. Tentu dengan menggunakan folder dengan nama yang mudah ataupun disesuaikan dengan data yang kita punya. Seperti itu. Selanjutnya, database perusahaan ya. Biasanya kalau kita berada di satu perusahaan, dia menggunakan database untuk menyimpan data. Agar kita misalnya mau keluar atau sudah selesai masa kerjanya, data kita masih tersimpan atau diarsipkan dengan baik. Seperti itu. Jadi mohon dipahami apa saja nanti kalau ditanya apa saja sih komponen OAS atau information storing itu seperti apa, tentu teman-teman sudah dapat menjelaskan satu-satu. Selanjutnya yang keempat, yaitu adalah proses mendapatkan kembali data atau informasi yang telah disimpan. Nah, biasanya di sini juga kita butuh satu alat atau satu fitur untuk mencari data kita yang banyak tadi. Misalnya kita sudah simpan dengan data misalnya dengan nama yang berulang karena setiap semester ada eh, apa namanya nilai evaluasi. Saya kasih contoh filenya evaluasi ya, laporan evaluasi. Sehingga kita simpan, usahakan file tersebut disesuaikan dengan tahunnya atau semesternya. Sehingga kalau sudah banyak data yang berulang, ganjil dan genap sudah banyak, sehingga kita memudahkan kita untuk mungkin dari tahunnya, tahun ajaran atau tahun akademiknya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, di sini makanya contohnya dilampirkan mencari dokumen dengan menggunakan fitur pencarian yang ada di komputer. Selanjutnya, kita bisa mengunduh file dari Cloud Storage kalau misalnya data tersebut kita simpan di sana. Adapun misalnya datanya kita simpan di Google Drive, maka kita juga bisa mengunduh atau mendownload dari Google Drive. Selanjutnya kita bisa share atau bisa kita kirim ke tempat yang lain atau siapa saja yang membutuhkan data kita. Seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa mencari informasi dengan klaim di database CRM misalnya. Tadi kita menggunakan database perusahaan misalnya ya di komponen ketiga sehingga pencarian tersebut diikuti dengan di mana data itu disimpan. Kan tidak mungkin ya, misalnya tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah semester 1, terus saya mau tanyakan datanya ke teman saya. Sementara yang yang mencari sampai dengan yang menyimpan data tersebut adalah pribadi saya. Contohnya seperti itu.
Bisa saja terjadi, misal saya pernah mengirimkan tugas saya ke teman saya untuk dijadikan referensi. Nah, tentu itu bisa juga. Namun alternatif yang terakhir ini jarang digunakan. Dikembalikan kepada siapa yang menyimpan data, di mana data tersimpan untuk kita bisa mendapatkan kembali data yang kita butuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita ketahui komponen dari OAS itu seperti apa, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Tentu di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi kerja, di mana artinya adalah pekerjaan kantor ataupun pekerjaan tugas kuliah lebih cepat dan rapi jika kita menggunakan sistem informasi atau teknologi atau kita melibatkan teknologi di dalam menyelesaikan pekerjaan kita, baik itu menggunakan laptop, misalnya pekerjaan kita menuntut kita untuk membuat, mengirim data, tentu kita bisa memanfaatkan email, ataupun kita bisa mencari informasi lain untuk mendapatkan atau menyelesaikan pekerjaan kita. Tentu banyak aplikasi yang mendukung pekerjaan kita. Nah, aplikasi yang dimaksud itu adalah bagian dari sistem informasi atau IT. Selanjutnya adalah manfaat yang kedua, di mana kita bisa hemat biaya, yang mana bisa mengurangi penggunaan kertas dan alat manual. Contoh saja, misalnya penggunaan surat, ya. Dulu surat itu diketik, di-print, lalu diamplopkan dan dibawa di mana surat itu akan ditujukan misalnya. Sekarang karena adanya IT, pemanfaatan teknologi informasi, surat itu bisa di-scan, bisa difoto ataupun bisa dikemas dalam bentuk undangan online. Nah, biasa sering kita pakai itu adalah undangan via WA Group. Ya, ataupun misalnya undangan untuk menjadi narasumber, undangan itu memang tetap diketik, di-print, difoto, atau di-scan lalu dikirimkan via email. Sehingga waktu untuk mengantar surat tentu jauh lebih hemat, waktunya lebih cepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kolaborasi, di mana kolaborasi ini memang memudahkan ya, lebih memudahkan. Yang artinya semua data dapat diakses bersama melalui internet. Contoh lagi, misalnya kita memanfaatkan Google Drive bersama untuk menyimpan data. Jadi semua tugas mata kuliah, misalnya ya, semua tugas mata kuliah dari semester 1 sampai semester sekarang itu dibuatkan folder di Google Drive. Dan Google Drive-nya itu di open access oleh teman-teman. Jadi siapa saja yang mendapatkan link Google Drive bisa mengunjungi Google Drive bersama untuk mengambil data ataupun file yang ada di dalam Google Drive tersebut. Seperti itu contohnya. Sehingga memang lebih mudah. Tidak harus kita bertemu, tidak harus hubungi satu-satu ya. Dan yang keempat, keamanan data, di mana keamanan data ini dapat dilindungi dengan password ataupun backup otomatis. Nah, biasanya kalau ada data yang rawan, data yang butuh, yang betul-betul tidak harus melewati prosedur untuk mendapatkan data tersebut, maka biasanya disetting atau dibuatkan password, bahkan linknya juga tidak di open access sehingga data tersebut tidak menyebar sembarangan. Biasanya data yang rawan itu adalah data yang tidak semua orang tahu, hanya orang-orang yang punya kebutuhan tertentu, misalnya pimpinan ataupun tenaga pendidik dan pengajar yang ada di situ, sehingga yang mahasiswa atau siswa tidak perlu tahu. Jadi ada beberapa data yang memang tidak dipublish. Oke, selanjutnya teknologi pendukung dari OAS itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa, salah satunya adalah perangkat lunak. Ya, tentu di dalam komponen teknologi juga ini sangat dibutuhkan atau sama ya komponennya, di mana harus ada perangkat lunak untuk atau software ya, untuk kita menggunakan atau kita pakai untuk bekerja, baik itu mengolah data ataupun untuk mengirim data.
Nah, di sini kalau untuk mengolah atau bekerja, ya saya kasih contoh misalnya Microsoft Office. Nah, di mana ada Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya ada Google, Google Workspace, di mana di sini ada DOCS, ada Sheet, dan Slides. Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Itu semua perangkat lunak yang membantu kita untuk bekerja atau menyelesaikan pekerjaan kita. Selanjutnya perangkat keras atau hardware, di mana tentu pasti ada komputer atau laptop, ada scanner atau printer, ya, yang biasa kita gunakan untuk bekerja, ada mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Jadi semua perangkat TI yang bisa dipegang secara langsung dan tentu bisa mengeluarkan atau memproses file ataupun data kita. Itu harus ada pendukung perangkat keras atau hardware seperti itu. Selanjutnya jaringan internet. Nah, tentu jika berbicara teknologi informasi selalu ada namanya jaringan internet. Baik itu dari manfaatnya, pengaplikasiannya. Nah, jika di sini ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ya sudah pasti ada jaringan internet. Di sini berbicara komputer, ya. Di sini berbicara Google. Nah, untuk mengakses semua itu, untuk menjalankan semua itu, atau bisa kita bekerja atau beraktivitas di dalam itu, pasti kita butuh jaringan internet. Nah, seperti itu. Di sini ada cloud storage ya, terus ada email dan aplikasi komunikasi. Jadi maksudnya untuk mengirim atau mendapatkan email pasti kita harus terhubung di jaringan internet. Seperti itu pastinya. Selanjutnya di sini dari penjelasan apa itu OAS, bisa saya simpulkan bahwa Office Automation atau sistem itu merupakan satu komponen atau satu aktivitas yang mempermudah pekerjaan di kantor ataupun pekerjaan menyelesaikan tugas kuliah dengan memanfaatkan teknologi. Jadi dengan OAS, pengumpulan, pengolahan, penyimpan, dan pengambilan informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Semoga pada pembahasan atau topik ini teman-teman sudah ada gambaran apa sih yang dimaksud dengan OAS, tujuannya untuk apa, manfaatnya apa, dan komponennya apa saja. Tentu lewat pertemuan ini teman-teman sudah bisa menjelaskan dan menyebutkan apa saja komponennya, manfaatnya, dan fungsinya bagi individu. Sehingga di sini saya sedikit memberikan satu topik untuk kita diskusikan bersama. Jadi, bagaimana sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa? Jadi, bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah ICT, silakan diskusikan dengan teman Anda dengan memasukkan pertanyaan ataupun jawaban atau aktivitas perkuliahan teman-teman akan dilihat dari kolom komentar yang ada pada video berikut ini. Oke, baik. Pertemuan kita pada kali ini saya cukupkan. Saya berharap teman-teman mahasiswa yang mendapatkan materi video kali ini dapat lebih aktif menyimak dan merespon apa yang saya jelaskan. Tentu untuk melihat semua aktivitas itu terdiri dari keaktifan Anda memberikan respon yang ada di kolom komentar yang akan saya share pada YouTube yang akan saya bagikan linknya kepada Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan segala urusannya dimudahkan. Mari kita terus semangat dalam belajar, baik itu belajar secara langsung ataupun belajar secara virtual atau lewat video seperti saat ini. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.